untuk menjalankan audio pada halaman pertama ya, audio pada materi yang pertama. Nah, caranya yang pertama kita harus terlebih dahulu stop suaranya. Jadi suara stop. Nah, kemudian delete suara, kita butuh delete suara di sini. Delete suara ini gunanya adalah untuk mengatasi crash atau masalah ketika animasi ini dijalankan atau suara itu dijalankan. Kemudian kita lanjutkan membuat suara baru, atau di sini kita masukkan suara sama dengan new sound. Nah, new soundnya di halaman ini ya, this titik koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rohaniatul Husna di channel Tutor Animasi. Hai rekan mahasiswa semuanya yang sedang berjuang di proyek kedua dan yang lagi ketar-ketir di bagian persaunan, tidak perlu panik lagi, silahkan duduk manis dengan seguhan yang manis ini. Oke, let's go, kita tuntaskan cara men-setting audio agar tidak bertumpuk di dalam teknik frame by frame. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah yaitu membuka file baru, kemudian kita sediakan beberapa layer. Ini layer untuk background, kemudian kita tambahkan layar lagi untuk tombol, selanjutnya ini untuk script. Oke, background ini kita buat terlebih dahulu dengan ukuran stage yang sudah saudara atur. Kemudian kita masukkan, misalkan kita menggunakan background kotak saja, ini seperti ini. Ini dinonaktifkan. Kita buat untuk ukurannya di bagian properties. Setting dia ke 0 agar bisa pas di tengah stage. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, di sini insert blank keyframe atau tekan F7 di keyboard. Kemudian di sini saya sudah sediakan beberapa gambar yang akan dijadikan untuk background materi berikutnya. Saya masukkan satu persatu. Ini di frame kedua, lalu di sini kemudian blank keyframe lagi, kita masukkan gambar yang kedua. Lanjut gambar yang ketiga. Dan terakhir adalah gambar yang keempat. Oke, kita kunci background, kita masuk ke bagian button di frame pertama. Ini kita masukkan tombol untuk mulai, kita pilih di tombol yang sudah ada di Common Libraries. Kita pilih button, kemudian kita cari saja tombol yang akan kita gunakan. Oke, ini saja, letakkan di tengah stage, lalu kita perbesar ukurannya. Oke, kita boleh double klik di sini untuk mengganti teksnya. Misalkan teksnya diganti play. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk tombol berikutnya. Di halaman ini kita insert blank keyframe. Kita masukkan tombol next dan back. Ini saya sudah punya tombolnya, tinggal masukkan ya. Yang next, misalkan di sini. Kita perbesar ukurannya. Oke,
Kemudian di halaman berikutnya ini kita insert keyframe. Lalu tombol ini kita tambahkan satu lagi tombol untuk back. Kita atur ukurannya biar sama besar. Oke, kita cek di properties untuk ukuran tombol agar dia sama besar. Ini kita kopikan saja untuk yang halaman ini. Oke, sudah selesai. Nah, untuk yang terakhir ini insert keyframe. Nah, karena tidak ada halaman lain yang akan dituju, maka yang nextnya kita hapus, tinggalkan yang back saja. Oke, jadi susunannya adalah yang ini tombol play, lalu kemudian di halaman kedua ada tombol next. Di sini tidak perlu ada tombol back karena ini halaman pertamanya. Lalu kemudian ada back dan next, dan kemudian hanya ada back saja. Oke. Selanjutnya, langkah kita adalah untuk memberikan action pada masing-masing tombol. Kita masukkan dari yang tombol yang pertama. Ini kita akan playkan dengan cara klik kanan action. Lalu kita masukkan di sini scriptnya adalah on release. Go to and stop. Yang akan dituju adalah frame kedua. Jadi go to and stop 2. Oke, selanjutnya kita klik tombol pada frame yang kedua. Ini tombolnya, kita masukkan script di sini on release. Nah, dia akan next ke frame berikutnya. Jadi di sini kita masukkan next frame. Kita lihat untuk tombol yang kedua, ini ada 2 buah tombol, yang satu ini next frame, yang satu lagi back. Nah, ini yang kita kopikan saja halaman yang tombol yang pertama tadi, next frame, di blok, lalu kita Ctrl C, kemudian pergi ke halaman berikutnya. Di sini kita Ctrl V. Dia next frame, dan yang ini kita Ctrl V lagi. Kita ganti karena dia untuk balik ke halaman sebelumnya. Kita masukkan di sini brief. Kita lihat tombol yang terakhir. Ini juga balik, jadi di sini Ctrl V, kita brief lagi. Selanjutnya kita akan masukkan beberapa sound yang akan kita gunakan untuk animasi ini. Saya sudah sediakan soundnya, ada satu background dan materi yang akan dibagi ke dalam beberapa frame. Ini di blok saja, lalu kita pindahkan dia ke dalam Adobe Flash di bagian library. Silahkan diklik masing-masing dari musik ini, klik kanan pilih properties. Nanti kita akan masukkan di bagian action script, kita export for action script. Nanti kita kasih identifiernya, ini adalah nama yang akan kita panggil di dalam script nanti. Contoh di sini adalah sound 1. Kita oke kan. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke propertiesnya. Action script, ke export for action script. Ini misalkan untuk yang audio ya, saya kasih kode A1. Oke, lalu yang ini selanjutnya properties juga action script, kita ganti ini A2. Dan ini adalah A3.
Selanjutnya yang terakhir kita masukkan di sini Essence script-nya adalah untuk namanya A4. Oke. Dan terakhir kita akan masukkan script pada layar script ini di masing-masing frame sampai frame kelima ini ya. Yang pertama ini adalah di bagian di sini kita klik action, kemudian kita akan masukkan scriptnya. Nah, pertama itu adalah stop untuk menghentikan frame ini, kemudian kita lanjutkan untuk membuat wadah atau tempat memasukkan musik atau background yang sudah kita simpan di library ya, misalkan di library ini. Nah, ini ada soundnya. Kemudian kita masukkan scriptnya adalah this titik create empty movie clip. Wadahnya kita boleh namai dengan nama yang kita inginkan. Misalkan di sini saya masukkan misalkan klip. Nah, selanjutnya yang kita kasih ini koma ini adalah deep-nya atau levelnya. Nah, karena movie clip untuk background ini adalah levelnya kedua, maka kita masukkan 2. Jadi level satunya nanti ada movie clip lain seperti audio yang akan kita importkan kemudian. Kini kita tutup. Kemudian kita lanjutkan, kita akan membuat objek background yang kita gunakan untuk mengontrol suara di dalam klip tadi. Nah, scriptnya adalah background new sound yang akan kita itu yang ini ya, kita masukkan yang klipnya, klip. Oke. Selanjutnya adalah bagian attach sound, yaitu kita akan memanggil sound yang kita sudah simpan atau yang kita sudah kasih linkage di sini, sound 1. Nah, caranya adalah back sound, attach sound ini. Kemudian kita masukkan nama yang sudah kita simpan, yaitu sound 1. Nah, kemudian kita tutup kurung, titik koma, enter. Di sini kita akan jalankan musiknya itu atau backsoundnya dengan cara backsound start. Nah, kita menjalankan backsound ini dimulai dari frame pertama atau detik pertama, kemudian kita akan looping atau menjalankan dia beberapa kali. Nah, misalkan kalau kita mau, ini bisa kita kasih angka yang banyak ya, misalkan 500, mau 400, mau 300 kali, atau berapapun kita ingin menjalankan animasi ini selama flash ini dijalankan. Misalkan boleh kita masukkan ke angka yang tinggi 999 kali. Oke. Kemudian kita set volume, karena backsound ini berada pada level kedua, bahwa dia akan berjalan selama animasi berjalan di frame 1, frame 2 dan selanjutnya, maka kita set volume biar nanti tidak tumpang tindih atau tidak bertabrakan dengan sound yang lain atau dengan audio yang lain. Nah, di sini caranya adalah backsound. Kita masukkan set volume. Nah, set volume ini biasanya untuk set volume itu adalah ranknya itu 0 sampai 100. Nah, kita bisa kasih ranknya misalkan 20 atau 25 dan sebagainya di posisi rendah ya, di rank yang paling kecil misalkan, boleh seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita cek sintak. Oke, tidak ada yang error. Kita lanjutkan untuk frame yang berikutnya. Frame yang kedua kita insert keyframe atau insert blank keyframe. Nanti di sini kita masukkan script. Scriptnya adalah ini untuk menjalankan audio pada halaman pertama ya, audio pada materi yang pertama. Nah, caranya yang pertama kita harus terlebih dahulu stop suaranya. Jadi suara stop. Nah, kemudian delete suara, kita butuh delete suara di sini. Delete suara ini gunanya adalah untuk mengatasi crash atau masalah ketika animasi ini dijalankan atau suara itu dijalankan. Kemudian kita lanjutkan membuat suara baru, atau di sini kita masukkan suara sama dengan new
sound. New sound. Nah, new soundnya di halaman ini ya, this. Titik koma. Nah, kita akan panggil suaranya ke dalam tempat yang kita sudah disediakan di new sound ini. Kita akan panggil suara. Suara adalah attach sound ini ya, attach sound. Yang kita panggil adalah yang A1 ini, yang salam pembuka di A1, yang linketnya adalah A1. Kita masukkan di sini A1. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan jalankan suara, berarti suara titik start. Kita menjalankan suara mulai dari detik ke-0, dan itu hanya dijalankan selama 1 kali, atau dia tidak akan berulang, cuman loopingnya itu 1 kali saja. Oke, ini sudah selesai, kita cek dulu. Oke, tidak ada masalah. Ini kita kopikan untuk semua frame berikutnya. Jadi copy, kita ambil ke timeline kembali, jadi frame yang ketiga, klik insert blank keyframe, masukkan atau pastekan di sini. Iya, yang harus kita bedakan di sini adalah pemanggilan attach sound-nya. Attach sound-nya ini di frame yang ketiga itu adalah yang A2. Nah, maka di sini kita ganti A-nya adalah A2. Oke, kita lanjutkan lagi untuk frame keempat. Ini insert blank keyframe, kita pastekan di sini. Kita ganti A-nya adalah A3, dan next untuk yang kelima, insert blank lagi di sini. Kita panggil adalah A4. Oke, nah caranya seperti ini ya. Oke, yang terakhir adalah kita jalankan animasi yang sudah kita buat ini. Kita cek apakah nanti di masing-masing frame sudah berfungsi dengan baik audionya. Dengan cara Ctrl Enter. Fungsi dengan baik, kemudian kita tekan tombol play. Hai rekan semuanya, hari ini kita akan belajar cara mengimport audio ke dalam Adobe Flash CS6 serta bagaimana mengatur audio tersebut agar bisa dijalankan dengan baik sehingga tidak ada audio yang tumpang tindih di setiap frame ketika dijalankan. Nah, ini 1 kali ya, jadi loopingnya adalah 1 kali saja. Kemudian kita tekan tombol next untuk ke audio berikutnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan beberapa file audio yang akan digunakan serta 1 buah file musik yang akan digunakan untuk background. Berikutnya file-file tersebut diimportkan ke library. Selanjutnya kita akan lakukan setting pada masing 2 audio sebelum diatur di dalam layar kerja Adobe Flash. Nah, ini tombolnya bisa kembali lagi dan Hai bisa rekan next semuanya. ya. Hal pertama, jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe ya, agar channel ini bisa memberi manfaat yang lebih banyak lagi. Salam sukses untuk kita semua. Dan selesai untuk video kali ini, yaitu mengimportkan musik, baik itu berupa background atau audio yang kita setting di dalam Adobe Flash dengan teknik frame by frame. Nah, semoga video kali ini membantu, semoga ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.